Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan juga pejuang. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai materi keempat yaitu return dan juga resiko akibat tunggal. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama perkenalkan dulu eh, kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Suzuki Nel Uma dengan 36 akhir 249. Saya Raisa Kundratul dengan NIM akhir 272. Saya Fatih Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Adinda dengan NIM 389. Saya Sabrina Vindi Kauronikma dengan NIM akhir 398. Saya Azalia Naswa Clarista dengan 3 NIM akhir 410. Oke, di sini kita masuk ke ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian dari return, resiko, dan juga return realisasi. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu return. Jadi, return atau keuntungan keuntungan investasi adalah imbal hasil atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, dan return ini dapat berbentuk. Oke, maaf. Dan return ini dapat berbentuk dua, yaitu capital gain atau keuntungan dan juga capital atau ada juga dividen. Yang mana capital gain ini tadi yang aku mention keuntungan itu maksudnya adalah kenaikan harga saham, dan juga dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan. Lalu tujuan utama dari investasi saham ini adalah untuk memperoleh return. Nah, lalu yang kedua ada resiko atau uncertainty. Resiko adalah ketidakpastian terhadap return yang akan diterima dalam konteks saham. Di sini yang bisa dimaksudkan dari resiko adalah saham naik ataupun turun. Kalau misalkan sahamnya naik, kita berarti dapat untung atau kita dapat gain. Lalu kalau misalkan sahamnya turun, berarti kita dapat rugi ataupun bisa dibilang kita dapat loss. Nah, terus di sini ada juga rumus paling dasar untuk di materi ini yaitu tentang return realisasi atau realized return. Jadi return realisasi ini adalah return aktual yang telah terjadi di masa lalu. Perhitungannya didasarkan pada data historis, harga aset dan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya ada dividen untuk saham dan juga kupon untuk obligasi. Nah, rumus umumnya yang tadi udah aku mention itu, dan rumusnya quite simple di sini, yaitu rumusnya adalah return sama dengan harga akhir dikurangi harga awal ditambah pendapatan dibagi dari harga awal. Nah, yang mana yang dimaksudkan di sini adalah harga akhir itu harga aset pada akhir periode, lalu harga awal adalah harga aset pada awal periode, dan juga pendapatan adalah pendapatan yang diterima selama periode tersebut, misalnya dividen ataupun bunga. Oke, materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengukuran return dan risiko akibat tunggal. Contohnya saham. Yang pertama ada expected return. Expected return atau return yang diharapkan adalah rata-rata keuntungan yang kamu harapkan dari suatu saham berdasarkan skenario yang mungkin terjadi. Nah, rumusnya itu seperti yang ada di PPT, yang dimana R itu merupakan expected return, PI merupakan probabilitas skenario ke I, RI yaitu return pada skenario ke I. Selanjutnya, em, resiko yaitu variance dan standar deviasi. Jadi untuk mengukur resiko return itu kita pakai dua alat ukur, yaitu menggunakan variance dan standar deviasi.
Divariance mengukur seberapa jauh setiap kemungkinan hasil dari nilai rata-rata. Semakin tinggi varian, semakin besar penyimpangan atau resikonya tinggi. Nah, di deviasi, standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari varians, yang dimana menunjukkan berapa besar kemungkinan hasil akan berbeda dari rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada contoh kasus saham dari PT Alfa Investama. Misalkan kita ingin menganalisis return dan risiko dari saham PT Alfa Investama berdasarkan data historis atau ekspektasi ekonomi dalam 1 tahun ke depan. Nah, diketahui kemungkinan return saham adalah sebagai berikut. Jadi ini ada contohnya di mana kondisi ekonomi buruk itu berarti probabilitas atau P1 itu 0,2 dan return sahamnya 5%. Dengan kondisi normal, maka probabilitasnya 0,5, kemudian untuk return sahamnya ada 10%. Kemudian dalam kondisi baik, probabilitas sebesar 0,3 dan return saham sebesar 20%. Nah, untuk langkah pertama itu menghitung expected return atau ER menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ER sama dengan sigma PI dikali RI. Kemudian dimasukkan ke rumusnya dari hasil di atas tadi, 0,2 dikali 5% ditambah 0,5 dikali 10% dan ditambah 0,3 dikali 20%, sehingga hasilnya adalah 1% ditambah 5% ditambah 6% sama dengan 12%. Untuk langkah yang kedua, yaitu menghitung variance menggunakan rumus variance sama dengan sigma PI dikali RI dikurangi R kuadrat. Kemudian dimasukin ke rumusnya tadi. Jadi variance sama dengan 0,2 dikali 5 dikurangi 12 dikali 2 ditambah 0,5 dikali 10 dikurangi 12 dikali 2 ditambah 0,3 dikali 20 dikurangi 12 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 31. Kemudian yang langkah ketiga, menghitung standar deviasi. Nah, untuk standar deviasinya adalah sebesar 31 atau bisa disebut juga 5,57%. Nah, jadi kesimpulannya adalah expected return sebesar 12% menunjukkan potensi keuntungan rata-rata dari saham PT Alfa Investama. Kemudian standar deviasi 5,57% menunjukkan adanya risiko fluktuasi return, yaitu bisa menyimpang kurang lebih 5,57% dari nilai rata-rata dan cocok untuk investor dengan toleransi risiko menengah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hubungan return dan risiko terhadap keberlangsungan investasi saham. 1. Trade-off antara return dan risiko. 1. Investor menginginkan return tinggi, tapi return tinggi sering datang dengan risiko tinggi. Yang kedua, maka penting untuk menilai seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Investor harus mempertimbangkan 1. Apakah return yang diharapkan sebanding dengan risiko yang dihadapi. Yang kedua, apakah saham layak ditahan dalam jangka panjang. Contohnya saham dengan return 15% dengan risiko 12% mungkin tidak lebih baik daripada saham return 12% dan risiko 5%. Yang ketiga, keberlangsungan investasi. 1. Return positif yang konsisten dan risiko terkendali menandakan saham berpotensi baik untuk keberlangsungan investasi. Yang kedua, diversifikasi portofolio juga bisa menurunkan risiko total. Yang ketiga, investor jangka panjang memilih saham dengan fundamental kuat, bukan hanya melihat return sesaat.
Next. Baik, sekian tadi dari presentasi dari kelompok kami mengenai materi keempat. Dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat bertemu di presentasi selanjutnya.